dia tuh saya kasih bersyukur yang banyak bahwa ini segala sesuatu yang Asila dapat orang belum tentu bisa dapat, dan harus berjuang, saya bilang gitu. Karena orang di posisi tidak sukses menjadi sukses itu nikmat, tapi kalau sudah biasa enak lalu tidak enak, itu tidak enak, saya bilang gitu, sangat menyiksa. Bunda Afi, kita mau tahu dong gimana sih sebenarnya tantangan membesarkan anak perempuan? Tantangan luar biasa. Pertama, tantangan saya itu pasti dari segi moral, nama baik, agama. Allah, banyaknya. Agama itu udah nomor satu ya, pertanggungjawaban saya sama Tuhan, punya anak perempuan, dan Masya Allahnya kebetulan dikasih fisik yang menurut saya lengkap, sempurna, enak dipandang. Oh, itu lebih parno, lebih mengkhawatirkan seperti itu ya. Terus kedua, tanggung jawab sekitar keluarga, udah semua lah ya, susah sekali. Iya, memang PR sih buat orang tua, apalagi zaman sekarang, yang zaman ini tadi saya bilang ya, anak itu mau apa di tangan dia, dianya tidak, temennya. Kita larang dia, kalau dia dari temennya, aduh, dia gitu ya. Jadi sistem saya tuh sama Asila itu adalah saya perkenalkan dengan Tuhan, dengan Allah, bahwa jangan berani melanggar karena begini. Kalau melanggar nanti doanya tidak tersampai begini. Kalau misalnya, dan saya waktu dia masuk start ABG, saya bilang, percaya bahwa saat ini yang terbaik untuk Asila adalah teman Asila, bukan Momi, bukan Abi. Saya bilang gitu. Pasti Momi ngomong di hati Asila bawel, Momi ngomong di hati Asila sok tahu, itu pasti. Tapi ketika teman Asila yang bicara, oh baik banget, oh ini good banget, dia yang mendengar Asila. Sebelum Asila merasakan itu, Momi sudah jamin pasti itu akan terjadi di hati Asila. Percayalah, itu setengahnya adalah godaan setan, nak, gue bilang gitu. Jadi Asila harus kontrol bahwa tidak ada yang lebih sayang sama Asila selain orang tua Asila sendiri. Ribuan aturan kami karena kami berpengalaman dan kami takut melepas kamu, gitu. Seperti itu saya. Jadi percayalah, teman-teman, apalagi teman-teman yang mengajarkan tidak baik, dia akan pergi ketika Asila datang rasa sesal. Saya terus bicara seperti itu. Dan tenang aja. Maksudnya kalau nanti merasa bosan sama orang tua atau sebel diatur terus, nggak lama lah, paling 12 tahun lagi nikah kok, saya bilang gitu. Terserah deh, saya bilang gitu. Jadi sama dari masih kecil udah, dari saya sudah gitu, starting udah remaja ya Bun ya, mulai dikasih penjelasan karena saya tahu betul, ya. karena saya tahu pasti hati dia nggak perlu barangkali, pasti teman segalanya, lingkungan segalanya. Makanya dan di rumah pun kami ciptakan bahwa Asila perlu apa kita kasih, supaya gini loh, aduh pengen punya barang ini tapi di rumah nggak boleh kasih atau nggak bisa beli, numpang sama temen deh. Kalau temennya negatif, gara-gara dia numpang itu loh, dia akan terinfluence yang negatif dari temennya. Jadi sekarang Asila udah nggak punya alasan, semua ada, semua bisa pakai. Oke, pakai untuk yang positif, saya bilang gitu. Bertanggung jawabnya sama Allah, mudah itu Allah mau ngambil apa yang Asila pakai, saya bilang gitu. Jadi dia tuh saya kasih bersyukur yang banyak bahwa ini segala sesuatu yang Asila dapat orang belum tentu bisa dapat, dan harus berjuang, saya bilang gitu. Karena orang di posisi tidak sukses menjadi sukses itu nikmat, tapi kalau sudah biasa enak lalu tidak enak, itu tidak enak, saya bilang gitu. Sangat menyiksa. Saya kasih terus gitu. Jadi kalau misalnya dia lagi pakai tas bagus, enak, ya besok harus bisa beli sendiri, ya, saya bilang gitu. Kalau nggak bisa sendiri, hasil sendiri, susah loh pakai yang di bawah ini, saya bilang gitu. Dia naik pesawat enak, duduknya iya. Kalau nggak bisa beli sendiri, nggak enak loh di belakang, saya gitu. Karena kamu sudah biasa enak. Kecuali kita yang biasa di belakang, lain cerita seperti itu. Jadi saya kasih terus, dia takut kan, jadi dia kontrol, dia benar-benar mau sukses. Jadi dia kalau temennya ngaco-ngaco atau ngajak yang Momi nggak akan suka, dia nggak akan mau. Iya, karena saya kasih sekali bahwa yang baik-baik aja lah, saya bilang gitu. Dan kalau ada yang negatif, pasti Allah kasih tahu Momi, saya bilang gitu. Dan percaya, pergi keluar rumah itu hanya berdasarkan kepercayaan. Jadi kalau misalnya melanggar, saya bilang gitu, itu akan merusak semuanya, gitu. Asila tahu karakter Momi, tahu dia, saya kan sangat straight, jadi nggak boleh bohong, lebih baik ngomong gitu loh. Kalau Abinya kan lebih sedikit santai karena mungkin laki-laki, dan mungkin ya jiwa khawatir ibu sama bapak mesti beda, ya kan. Dan juga kebetulan memang jiwa saya memang mikir, maksudnya pengennya semua rapi, semuanya sesuai deh, jangan ngaco-ngaco gitu. Jadi saya bawa Asila seperti itu. Tapi kalau Bunda lihat sendiri di sosok figur Asila sekarang gitu ya, di usianya yang remaja gitu, kalau Bunda bandingkan dengan diri Bunda dulu tuh atau seumuran Asila gitu, kira-kira ada nggak sih yang Bunda ngelihat kayak, wah Asila tuh sekarang maksudnya dibandingin saya dulu tuh lebih seperti ini gitu. Asila tuh nggak ada bakat,
buat aneh gitu, kayak kayak saya juga zaman dulu ya. Aku juga dulu tuh dibilang bandel enggak, cuman maksudnya merasakan lah keresehan kita ABG. That's why gue bisa bilang pasti menurut lo teman terbaik karena gue mengalami. Tapi bandel kah gue? Enggak juga, masih banyak yang lebih bandel di atas gue gitu ya. Cuman part-part kita kita tuh puber kita, Afi rasakan sekali gitu ya. Nah, karena tahu banget, jadi langsung info Asila. Nanti akan ngerasa gini. Nanti saat puber akan ngerasa ini duluan nih. Nanti ada cowok akan begini. Ya ini gini. Jadi gua udah kayak pinter banget ya, Bo. Magic ya, Bo. Langsung gini. Jadi dia tuh mau tahu gitu ya. Iya, gitu. Dan Pasti dia terbuka juga ya, Bu. Terbuka. Padahal ini anak gak ada bakat ke sana. Dia sangat baik, dia sangat santun, sangat nurut, sangat takut sama Allah, sangat jujur banget. Jadi dia akan cerita gitu loh. Apapun itu ya, Bu. Iya, dia cerita. Sebenarnya dia nggak ada bakat, tapi gue merasa wajib mau filterin karena nggak mau sampai kecolongan nih. Bun masih ada rencana nggak untuk tambah momongan ke depannya? Mau banget. Kalau berdoa masih terus, asalkan Allah percaya saya diberikan di waktu yang tepat seperti itu. Karena pengen kasih teman untuk Asila. Sebenarnya seperti itu. Tapi saya sudah mempersiapkan Asila untuk menjadi pribadi yang mandiri, yang berjuang dan harus sukses banget. Saya bilang sama dia gitu. Momi nggak mau dengar kata sukses, tapi sukses banget. Saya bilang gitu. Karena saya bilang Allah itu maha kaya. Asila minta yang banyak. Saya bilang gitu. Mudah kok, makanya baik. Saya bilang gitu. Jadi saya sudah persiapkan dia untuk kita nggak tahu one day Asila nggak punya saudara kandung, saya bilang gitu. So you mesti fight sendiri, saya bilang gitu. Dan makanya jiwanya militer di rumah. Asisten ada, apa ada, tapi nggak help dia loh. Dia sendiri ngurusin sendiri. Jadi saya nggak ada tuh jiwa manjain, jiwa apa-apa enggak. Saya kasih barang bagus atau apa, ini begini harus bisa beli sendiri. Karena kalau nggak begini, kita liburan ke tempat enak ya. Ini begini harus bisa begini nantinya. Jadi dia masih tahu.